Qudus. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi bidaraini. Wa yajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala itu bersifat al-qidam, qidam. Wa zidduhu, dan lawan daripada sifat qidam al-qudus, itu sifat qudus. Sifat qidam lawannya sifat qudus. Kemarin itu sudah dibahas. Allah al-awal, al-awal wal akhir, yang awal dan yang akhir. Sifat qidam yang pertama harus dipahami itu ucapan wajib di sini dalam kata, dalam kalimat, dalam ucapan musannif yang termaktub dalam kitab Hujan Darari, wajibnya adalah wajib akli. Wajib berdasarkan pandangan akal. Kenapa kita bicara tauhid? Supaya nggak dingsir, nggak rubah, nggak rusak. Itu harus bisa dicerna, dipahami, harus berdasarkan akal, menerima karena akal. Jadi bicara ilmu tauhid itu harus masuk logika. Ada orang, nah tempoh hari itu ada orang agak mencong-mencong ke ateis. Kalau kita nggak gunakan akal kita, tauhid kita, mungkin kalau orang awam itu bisa kenal nggak? Ada tahu Tuhan? Ada percaya Tuhan? Yakin. Kalau Anda pengen sesuatu, minta, iyalah minta. Sekarang minta sama Tuhan. Kalau itu Tuhan ada, ini rokok saya pindahkan, minta sama Tuhan. Jawabannya gimana? Masuk logika kan ya kan? Kalau kita bisa jawab, saya bilang begini Bang. Kalau cuma memindahkan ini rokok ke tempat itu dengan doa, bagi Allah itu hina. Itu kecil ya. Itu gak perlu Tuhan yang bisa yang melakukan itu. Saya pun bisa. Tidak misalkan saya. Bagi Allah itu yang model-model begitu kecil, kayak Rasulullah SAW, mukjizat yang sampai sekarang ini bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia, itu Al-Quran. Kalau cuma bisa menghidupkan orang yang mati dari alam kubur seperti Nabi Isa, umat Rasulullah bisa. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, al-mayyit ya mayyit fi qabrihi kum bi idzni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam al-Manqur'an. Wah, biidznillah dengan izin Allah, mulutnya mah itu seperti itu, tapi hatinya itu taamat ke Allah. Itu kan diyakini tuh Nabi Isa itu disebut sama tidak, sehingga dijadikan anak Tuhan. Nah, umat Rasulullah itu bisa lakukan itu. Seperti lagi mujizat-mujizat yang lain. Seperti Nabi Musa, tongkatnya itu bisa jadi ular, bisa mencaplok untuk ular-ular yang lain. Umat Nabi Muhammad itu bisa. Berarti kalau begitu, kenapa nggak tunjukkan mujizat-mujizat Rasulullah tidak sering disebutkan mujizat seperti begitu? Bagi Rasulullah SAW, perkara itu mujizat itu kecil. Apa yang paling besar yang harus kita yakini, Al-Quran Al-Karim itu setiap tidak dibatasi masa dan waktu akan bermujizatan. Ketika ditanya seperti begitu,
ini Allah memindahkan rokok itu kecil menurut Allah. Saya yang model begini bisa. Saya pindahin makanan saya. Terus begitu. Sekarang pindahkan ke Anda tanpa menyentuh. 6 tahun itu. Tapi kita kan orang namanya dialog, diskusi, kita nggak begitu, nggak boleh marah. Coba pegang sama tangan Anda. Saya pegang tangan dia, tapi saya tidak nyentuh kan. Saya nggak nyentuh itu rokok, tapi dialah yang menyentuh rokok itu, saya pindahkan tangannya. Wah, Anda ini main logika kan? Ini logika, Anda main logika, saya juga main logika. Jadi akhirnya, ya udah kalau begitu, Anda salam selesai. Ini harus bisa ahli. Nah, ketika kita ini ada pertanyaan, bagaimana kapan Allah muncul, kapan Allah itu ada? Kalau buktinya Allah itu ada dengan adanya alam ini yang merasa itu baik, itu mungkin bertahapan-tahapan pengenalan awal. Buktinya adanya Allah, adanya bumi. Buktinya adanya Allah, adanya langit, adanya matahari, adanya bulan, bintang. Betul, itu tahapan Allah. Tapi ketika ditanya, Anda yakin dengan Allah? Yakin. Di mana Allah? Bagaimana Allah? Kapan Allah itu muncul adanya? Jawabnya, saya yakin adanya Allah. Saya yakin Allah itu berada karena saya merasakan. Ketika kita bicara saya merasakannya, berarti tidak membutuhkan tempat bagi Allah, tidak membutuhkan waktu bagi Allah. Saya yakin dan saya merasakan itu Allah itu ada, Allah itu hadir, Allah Maha Kuasa dan segala-galanya. Selesai. Gak usah kita macam-macam lagi tuh. Nah, kamu merasakan nggak? Rasa. Nah, ketika kamu merasakan adanya Allah, mana buktikan? Nah, yang hal ini naik tadi ke orang-orang yang model-model ke atas itu. Saya jawab. Nah, coba ambil kabel, yang satu dicolokkan ke setrum, yang satu tinggal. Ya, ketika dia saya sodorkan itu kabel yang tidak ada setrum, ya ambil semua dia ujungnya kabelnya itu telanjang itu kan. Ya, pas yang nyolok ke setrum, saya solokkan sama saya, dia menghindar. Kenapa kamu ini menghindar? Oh, itu ada setrumnya. Kamu tahu nggak warna setrum seperti apa? Kamu bagaimana bentuk di setrum seperti apa? Berarti kalau begitu kamu yakin kan setrum itu ada? Iya. Begitu pun sama adanya Allah. Saya merasakan adanya Allah. Para bapak dan sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, maka sifat kidam ini yang al-awal ini awalnya bagi Allah itu tidak seperti hanya awalnya dikaitkan kepada idam zamani. Yang kedua, tidak juga dikaitkan seperti kidam idhafi, tapi Allah adalah kidamnya, kidam hakiki. Apa itu kidam zamani? Artinya adalah suatu perkara yang terliputi oleh adanya waktu. Misalnya kita mungkin melihat istri kita, demen sama istri kita ini ketika cantik, tapi seiring perkembangan waktu ritme berikut, mulai pandangan kita ini melihat wajahnya itu tidak secantik yang dulu karena berubah waktu, karena berubah waktu. Mungkin saat-saat ini masjid ini ada, timbul kan kelihatan pandangan kita ini bagus, rapi, bersih. Tapi ketika ini sudah 10 tahun, ada buruk-buruknya. Semua makhluk itu terbatasi dengan waktu. Tapi mustahil Allah itu membutuhkan waktu dan adanya perubahan waktu. Mustahil ya. Kemudian yang kedua, kidamnya kidam idhafi.
Satu perkara yaitu tidak bisa dibandingkan kepada perkara-perkara yang lain. Orang tua, bapak itu tidak bisa dikaitkan karena dia dulu kepada anak, tapi si bapak itu belakangan jika dikaitkan kepada si kakek. Kakek itu dua mungkin jika disandingkan dengan bapak kita, tapi si kakek itu belakangan apabila disandingkan buyut. Sana terus begitu. Kan mustahil bagi Allah itu dengan munculnya Allah yang lain atau beranak, karena Allah sudah bilang Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Lam yalid wa lam yulad. Ada dalilnya menurut Nas dan ada dalil menurut logika. Nah, ini kan membantah. Bahkan kita ini ajaran Islam ini adalah ajaran yang tawasud. Secara akidah, keyakinan itu tawasud. Kenapa tawasud? Karena ada yang mengakui Tuhan banyak, ada yang mengakui Tuhan itu bisa diperanakan. Kita ada di posisi tengah.